gitu ya. Jadi lembahnya belum habis, belum turun, terus ketambahan lagi sama gunung baru. Jadi akhirnya, nah gini, puncaknya sepertinya naik terus. Itu, oke. Lanjut. Nah, jadi kalau teman-teman mau menghitung dosis awal, biasanya dihitungnya dari populasi rata-rata dari pustaka, gitu ya. Karena kalau Anda lihat di farmakope itu kan nggak ada dosis yang pasti ya sebenarnya, itu adalah dosis lazim semua. Jadi diukur pada hasil penelitian orang-orang yang sehat gitu ya. Jadi kalau yang paling individu itu bisa, tapi tertentu spesifik. Misalnya pasien A itu, gagal ginjal, berat badannya 50, Anda ngitung dosisnya berdasarkan kondisi itu. Belum tentu bisa diterapkan pada orang gagal ginjal juga dengan berat badan 75 gitu misalnya ya. Oke. Kemudian lagi lanjut, setelah dosis awal ditetapkan apa yang diberikan? Yang diberikan obatnya, setelah diracik baru dipantau respon terapinya. Nah, setelah dievaluasi, kan lihat tuh kita profil dari efek samping atau mungkin efek terapi. Nah, apakah efek terapi sesuai dengan yang kita harapkan? Misalnya keluhannya apa? Keluhannya mual. Oh, ternyata setelah diberikan nggak mual gitu misalnya contoh. Atau misalnya setelah diberikan anti nyeri, ternyata kejang pasiennya malah. Jadi ya perlu disesuaikan dosisnya dan evaluasi ulang. Misalnya apakah mungkin menggunakan TDM, atau mungkin dosisnya di-adjust, atau kita lihat kembali kondisi klinik pasiennya, seperti itu. Oke, rancang dosis. Nah, ini tadi saya katakan ya, individual sama populasi rata-rata. Jadi paling tepat itu sebenarnya individual, tapi ada plus minusnya. Itu bisa bervariasi. Kemudian menghitung dosis awal tuh sulit karena biasanya dosis lazim yang pakainya. Selain itu juga pada kondisi gawat darurat. Nah, susah itu menghitungnya karena kondisinya harus butuh obat cepat gitu ya. Jadi kita pakainya dosis lazim. Tapi kalau untuk individual ini bisa kita gunakan untuk dosis maintenance. Jadi ketika misalnya udah dikasih dosis loading atau dosis muatan gitu, misalnya apa ya, Clopidogrel ya, kemarin ya kita contohnya Clopidogrel 300 miligram. Nah, gitu dosis muatannya. Tapi kalau misalnya sudah tercapai keadaan anti-agregasi plateletnya, yaitu pasiennya itu tidak tersumbat pembuluh darahnya lagi, pasien-pasien PJK gitu biasanya. Nah, itu baru bisa tuh masuk tuh kemudian Clopidogrel dosisnya 75. Jadi dari 300 menjadi 75. Nah, itu namanya dosis maintenance. Kalau populasi rata-rata, artinya menghitung dosis berdasarkan rata-rata dan hasil studi yang valid. Misalnya contoh Anda usia berapa nih ya? Mungkin 22, 21, 20 gitu ya. Dosis parastamolnya ya 500 miligram. Nggak dosis yang 250. Kenapa? Karena ya itu hasil rata-rata populasi pada orang sehat gitu. Tapi bisa nggak dipakai 250 kali 2? Bisa, tapi kan totalnya tetap 500 gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti ini, populasi rata-rata dosis ini bisa digunakan untuk menghitung dosis awal. Jadi dianggapnya itu adalah kondisinya itu fix atau sehat, nggak ada perubahan kondisi klinis yang lain. Gitu. Oke. Nah, beberapa parameter farmakokinetik yang dianggap tetap gitu ya, tidak berubah gitu, yaitu misalnya Ka, kemudian F, kemudian Vd, volume distribusi, kemudian Ke juga, laju eliminasi. Ini asalkan tidak ada kondisi klinis apapun ya, misalnya contohnya gangguan absorpsi gitu, nggak gangguan apa namanya, pencernaan gitu, gangguan menelan gitu nggak ada misalnya. Habis itu enzimnya bekerja dengan baik gitu misalnya, tidak ada penurunan fungsi sekresi enzim, tidak ada lagi perubahan laju eliminasi pada ginjal gitu atau hepar. Nah, ini baru dianggap dia fix bisa diberikan dengan dosis yang rata-rata tadi gitu. Nah, obat itu paling sering dianggap model kompartemen 1 itu artinya tuh selinier. Jadi antara puncak sama lembah itu turunnya itu ya linier. Artinya kalau dikasih obat harusnya setelah tes tengahnya turun gitu ya. Kemudian nanti baru naik lagi. Tapi kalau non linear tuh ya belum habis dia sudah diberikan obat, nanti naik naik naik. Jadi sedikit sekali lembahnya, banyakan puncaknya gitu ya. Kemudian kalau ada dosis ganda, bisa pakai dosis ganda superposisi namanya ya.
Oke, nah kalau untuk anak-anak ya ada pertimbangan khusus walaupun juga ada dosis lazimnya. Misalnya dari berat badan sama umur, karena memang komposisi lemak sama airnya kan berbeda sama orang dewasa. Orang lansia pun juga begitu. Jadi kalau dosis lansia ya pasti yang disebut dengan massa airnya akan berkurang gitu. Kemudian lagi selain massa air, massa otot juga akan berkurang pada orang dengan lansia, apalagi kalau lansianya tidak sering latihan fisik gitu ya. Jadi pasti lebih banyak komposisi lemaknya dibandingkan air dan protein atau massa massa otot ya. Oke. Nah, apa tuh superposisi? Superposisi, nah kita bisa lihat nih superposisi itu artinya seperti ini. Jadi kalau Anda berikan obat 1 sama 2 dosis kedua, habis itu dosis ketiga gitu ya. Jadi pertama 6 hour tuh, turun dia tuh sampai 24 jam kan. Nah, itu konsentrasinya awalnya 5 miligram per liter lah kita anggap. Kemudian ternyata pada jam yang sama di dosis yang lain, obat yang lain itu dikasihkan yang hijau gitu ya. Jadi kalau Anda lihat, nah tadi itu konsentrasinya juga tinggi, ternyata lebih tinggi daripada yang merah. Waktu apa namanya turunnya sama nggak? Sama dalam 24 jam. Maksudnya durasinya sama nggak? Sama. Nah kemudian ketika turun itu diberikan apa? Diberikan dosis yang ketiga, misalnya atau obat yang ketiga. Nah, dia naiknya mencapai nggak? Nggak mencapai karena tadi itu mungkin ya dosisnya berbeda yang dikasihkan, bukan sejumlah dosis yang seperti yang merah ataupun dosis yang hijau gitu ya. Jadi akibatnya apa? Nah, timbul seperti puncaknya sama lembahnya nggak simetris gitu ya, nggak sama. Jadi apa konsekuensinya? Apa impact-nya? Apa ya implikasinya? Implikasinya adalah kalau misalnya obat tersebut diberikan berbeda-beda, jadi antara lembah sama puncak itu juga berbeda kadarnya jauh ya. Kalau yang satu, yang si merah itu lembahnya itu di 5 gitu. Sama-sama di 5 semua ya. Tapi ketika naik puncaknya itu wah tinggi sekali 25. Nah, ini kita harus perhatikan nih, apakah 25 miligram per liter itu memang konsentrasi yang masih masuk dalam MEC atau ya dalam rentang effective concentration gitu ya, atau dalam steady state ya kalau tuna gitu ya. Nah, tapi kalau ini susah kita lihat tunanya. Kenapa? Karena kalau kita lihat yang ketiga itu cuma nyampe mungkin 10 ya, nggak seperti 25 yang tadi itu. Atau mungkin kita harus pastikan dulu ini berapa sih MSC-nya, sehingga kita bisa tahu, oh steady state-nya berapa, kemudian 25 ini tergolong toksik apa enggak, gitu. Nah, kalau misalnya ada perubahan fisiologis, contoh gangguan ginjal, gangguan hepat, nah kita itu menggunakan namanya adaptive model, artinya menghitung dosis berdasarkan jenis kelamin, luas permukaan tubuh. Obat apa sih yang pakai luas permukaan tubuh? Hitungnya biasanya kan kita kalau di apotek gitu atau di rumah sakit jarang ya pakai luas permukaan tubuhnya berapa, Bu? Jarang. Paling berat badan, tinggi gitu ya. Kalau LPT biasanya pada orang apa sih yang pakai LPT ngitung dosisnya? Orang yang dapat obat apa? Ya, obat kemoterapi ya atau sitostatika. Ya, jadi memang harus diukur berdasarkan LPT. Kenapa? Karena yang namanya obat kanker itu dia seharusnya bekerja memang ditujuankan gitu ya, diperuntukkan untuk membasmi sel kanker. Sel kanker itu adalah sel tubuh kita sendiri yang mengalami mutasi genetik kemudian berkembang secara tidak beraturan dan tidak mengalami apoptosis yang sesuai. Jadi akibatnya apa? Nah, kalau diberikan obat kemoterapi atau sitostatika, nah itu harus sesuai dengan luas permukaan tubuhnya agar yang dibasmi atau yang ditekan pertumbuhannya itu hanyalah sel-sel kanker, bukan sel-sel lain yang sifatnya normal atau bukan yang mengalami mutasi gitu. Tapi sejauh ini yang namanya kemoterapi, kenapa sih orang kanker tuh susah Bu sembuhnya? Walaupun obat kanker itu juga apa ya, juga berkembang gitu dengan pesat gitu ya. Kenapa sih masih tinggi angka kematiannya?
Satu, selain karena terdiagnosisnya itu baru sudah lama gitu ya, sudah yang stadium tinggi, karena memang pada stadium rendah itu jarang ada gejala gitu ya. Gejala aja jarang, gimana caranya tahu gitu, kecuali memang screening rutin gitu. Yang kedua, karena mutasi genetik kan tidak tahu ya, tidak tahu. Jadi tidak tahu seberapa besar sebenarnya sudah mengalami mutasi dan metastase, artinya kanker itu bisa berpindah ke jaringan yang lain ataupun ke sel yang lain karena dia beredar dalam pembuluh darah gitu. Jadi ada metastase bisa misalnya kankernya kanker serviks, jadi bisa metastase mungkin ke limfa, ke hati, ke otak. Nah, ini yang membuat pengobatan semakin susah untuk dilakukan. Kenapa? Karena kita maunya mengeradikasi atau yang membasmi sel kanker di serviksnya, tapi ternyata sudah tumbuh tuh sel kanker yang ada di hati, sudah tumbuh tuh sel kanker yang ada di otak, sudah menyebar istilahnya ya. Jadi kan sulit gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah karena obat-obat sel kanker ini masih banyak yang sifatnya non-spesifik pada sel kanker. Nggak bisa dia hanya membunuh sel kanker aja gitu. Karena kan itu sel dalam tubuh kita gitu yang dikenali oleh apa namanya, antibodi itu ya sebagai bagian dari tubuh kita sebenarnya gitu loh. Jadi ketika dia menyerang sel kanker, ya pasti ada sel-sel normal yang ikut terserang gitu atau yang ikut terbunuh. Akibatnya apa? Akibatnya yang muncul efek samping. Yang paling cepat dibunuh oleh sel kanker tuh apa? Sel-sel yang paling cepat dia beregenerasi. Itu. Contohnya apa? Contohnya sel darah merah. Jadi kalau orang yang pakai kemoterapi itu pasti ada gangguan tuh di profil sel darah merah sama sel darah putihnya. Pasti biasanya mostly sering anemia, kemudian apa namanya, leukositosis atau leukopenia, wah itu bisa banget, atau menurun gininya WBC-nya bisa banget, gitu. Yang kedua, sel apa? Sel rambut. Ya, rambut ini normal dia ini tumbuh gitu loh. Tapi karena ada obat kemoterapi yang sifatnya non-spesifik membasmi sel kanker, harusnya dia hanya membunuh sel kanker, tapi nggak bisa, nggak sespesifik itu obat kanker sampai saat ini. Jadi akibatnya apa? Akibatnya sel-sel yang cepat beregenerasi seperti rambut ini juga dibasmi sama sel kanker, dimatikan. Akibatnya apa? Akibatnya alopecia atau yang disebut dengan kerontokan rambut. Jadi makanya kenapa sih orang kanker yang dapat kemoterapi atau dapat radiasi, dapat ya pokoknya selain pembedahan loh ya, itu kok rambutnya rontok sampai botak? Ya karena ini tadi, gitu. Karena nggak spesifik, hanya membunuh sel kanker. Jadi bisa membunuh sel-sel normal yang lain, gitu. Oke ya. Oke lanjut ya. Kemudian parameter farmakokinetik parsial, artinya setengah gitu ya. Tidak semua obat punya profil farmakokinetik yang lengkap. Dibuat model. Oh ya, oh ini yang konversi infus, oh ini sudah nih empiris berdasarkan pengalaman. Infus intravena ini yang oral dari intravena ganti ke oral. Iya, kenapa? Karena kalau di rumah sakit kan dia pakainya yang infus IV. Tapi kalau udah pulang kan nggak pakai IV lagi. Jadi pakainya yang oral tablet. Nah, kalau IV ya bisa gitu kita atur berapa jumlahnya, habis itu kemudian tetesannya berapa. Kalau misalnya dia pakai obat-obat yang sifatnya, perlu dosis maintenance atau harus stabil gitu ya CSS-nya dari state-nya, ya kita bisa pakai IV pump tuh alatnya ada tuh yang kayak kotak itu ya yang di nurse-nya itu digambar. Tapi kalau oral, wah banyak banget itu faktor yang mempengaruhi keberhasilan terapi oral, selain dari pasiennya sendiri, dari karakteristik obatnya itu sendiri juga. Jadi kalau pasiennya sendiri, kalau susah minum obat oral, ya pasti tujuan terapi ya nggak tercapai, udah langsung turun tuh pasti, kadar obatnya, gitu ya, langsung lembah dia dari puncak langsung ke lembah. Bisa jadi udah nggak terdeteksi lagi di, apa namanya, di darah gitu, karena nggak minum obat kan. Atau yang kedua adalah karena memang terabsorpsi, gitu. Karena memang sudah siklusnya seperti itu. Kalau yang IV ya enggak ada absorpsinya, dia langsung ke pembuluh darah kan gitu ya. Jadi akibatnya pasti lebih berfluktuasi tuh antara gunung dan lembahnya, puncak dan lembahnya si oral.
gitu. Nah, ini setelah kondisi pasien terkontrol dengan infus intravena biasanya switching dengan oral gitu. Jadi nah ini kalau Anda lihat grafiknya gitu ya, dari AOC turun dia tuh dari waktu berapa misalnya 24 jam, kemudian infusnya di up gitu ya. Begitu infus stop aja sudah langsung drop, ya itu menuju ke T setengah kemudian habis dieliminasi gitu ya. Oke, nah ini untuk obat oral yang pelepasannya cepat, nah waktu untuk mencapai kadar tunak itu atau CSS itu tergantung dari laju eliminasinya. Jadi KE tadi ya, jadi kemudian kok KE? Ketetapan eliminasi kan KE, jadi eliminasinya. Sehingga bila pasien start obat dosis oral gitu pada waktu infus dihentikan gitu ya, maka nah ini pasti turun sebentar, tapi harus segera diberikan tuh obat tuh. Kalau misalnya memang ada hubungannya dengan pembasmian virus, pembasmian bakteri, misalnya kondisi yang bukan simptomatik lah, yang kausatik gitu ya. Jadi untuk membunuh atau mengeradikasi atau misalnya menstabilkan hemodinamik gitu. Kalau misalnya untuk mual muntah gitu, simptomatik gitu ya, batuk, apalagi ya pusing, kalau misalnya masih bisa diatasi ataupun tidak mengganggu, ya mungkin setelah infus dihentikan, kemudian minumnya baru berapa jam lagi. Jadi nggak langsung minum yang oral gitu ya. Jadi sometimes juga begitu, karena kan begitu AF dihentikan, biasanya nggak langsung minum obat yang oral kan. Jadi biasanya nunggu waktu, oh nanti minum ya jam sekian gitu. Jadi untuk menyesuaikan juga. Nah ini contohnya yang kalau diganti gitu ya, misalnya dari IV intravena, nah ini yang ada lepas lambatnya, makanya orang sering pakai yang lepas lambat. Kenapa? Karena kalau lepas lambat itu lebih gampang dia menjaga, menstabilkan atau meregulasi CSS gitu ya. Jadi setiap dikit-dikit lepas kemudian ada efeknya di dalam pembuluh darah, dalam darah kita. Dan CSS-nya tetap gitu ya, stabil gitu. Oke. Nah, ini makanya dibilang kenapa kok kalau pakai IV dihentikan kemudian pakai oral tuh, nah ini paling sering nih muncul palung sama puncak gitu atau lembah sama gunung gitu sama aja ya. Makanya solusinya dipakein yang lepas lambat supaya mengurangi fluktuasi puncak palung atau gunung lembah gitu ya. Tapi juga harus pertimbangkan nih. Pertimbangkan apanya? Jadi jam minum obatnya kapan sama kebiasaan minum obatnya pasien ini yang paling sering terlupa nih. Jadi kebiasaan makan pasien ini harus diperhatikan jam berapa sih makannya supaya jangan sampai nanti telat makannya. Jadi akibatnya juga lupa minum obatnya. Biasanya kan kalau obat ada yang setelah makan, ada yang bersama makan, ada juga yang sebelum makan. Nah, lagi pula juga perhatikan ini kenapa terkait dengan kepatuhan saja, bukan, tapi terkait juga dengan interaksi obat dengan makanan. Jadi ada juga ternyata beberapa obat yang memang berinteraksi dengan makanan. Jadi perlu tahu kapan waktu makannya supaya ketika orang tersebut makan jangan sampai dekat waktu makannya dengan waktu minum obat gitu. Sehingga walaupun misalnya pasien, "Oh, saya sudah patuh kok minum obatnya itu rutin 30 menit setelah makan, setiap setelah makan saya pasti minum obat, patuh kok saya, habis kok obatnya, tapi kok tensi saya nggak turun-turun ya?" Nah, ternyata emang benar patuh, tapi tidak sesuai frekuensi atau ya tadi itu, kapan waktu minum obatnya, gitu. Karena berinteraksi dengan makanan gitu misalnya, ya obat anti hipertensinya. Oke. Nah ini, menghitung dosis yang sesuai dengan sudah distabilkan dengan bentuk IV, artinya tuh peralihan gitu ya. Oke, jadi konsentrasinya kita anggap misalnya dalam keadaan tunak gitu. Jadi kalau dalam keadaan tunak ya dari plasma itu setelah IV di AF gitu ya. Nah itu kemudian diberikan dosis ganda. Nah dosis ganda itu artinya dosis oral yang pertama kemudian sampai dia masih keadaan steady state. Jadi berkali-kali gitu ya. Jadi nggak cuma satu kali pada saat dosis loading itu, bukan. Oke. Kemudian kalau yang kedua
dari kecepatan infusnya gitu. Jadi berapa sih kecepatan infusnya itu? Nah, itu diukur berapa sih jumlahnya yang per jam tuh dapat dosis jadinya gitu. Nah, itulah sebenarnya dosis oral yang diinginkan. Tuh, ya. Oke, nah ini cuma perhitungan farmakokinetik ya. Jadi nggak nggak banyak saya bahas gitu karena kalau ini harus soal silus latihan dosis awalnya berapa, kemudian kadar maksimum sama minimumnya berapa, sama ketetapan laju eliminasi juga ada. Cuma ngitung-ngitung AUC sih ini berapa sih kadar dari obat tersebut. Nah, pada waktu dari 18 jam ke 24 jam itu berapa? Di 6 jam terakhir itu berapa? Oke, nah ini kalau bentuk garam itu misalnya teofilin sama metilsantin itu ya, kan ada bentuk garam gitu. Oke, coba kita contoh ya, contoh. Pasien asma, right. Pasien asma dewasa pria 55 kilo. Loh, salah ini. Oh ini ininya ini. Umurnya 55 tahun, BB-nya 78 kilo. Sorry, sorry. Dipertahankan dengan laju infus aminofilin 34 miligram per jam. CSS-nya 12 MCQ. Kecil ya, mikrogram ya per mili. Clearance-nya 3 liter. Berapa dosis total untuk pasien ini? Cobalah dihitung. Cobalah Anda hitung dengan rumus itu. 10 menit ya. Nggak apa-apa, buka Google juga boleh. Nanti tolong ada yang jelasin ya, Bra. Jawabannya apa. Oh, ini sudah masuk Mas, ya. Ini ya.
Ada yang bisa jawab? Silahkan. Oke, kita lanjut ya kalau gitu ya. Nah, ini sama nggak jawabannya? Jadi kalau kita lihat F, itu kan 1. Lajunya 34. Regimennya. Nah, kalau Anda lihat sehari berapa jam? 24 jam kan ya? Nah, dikalikan 24. Jadi totalnya sekitar 700 miligram per hari. Nah, tapi kita harus lihat nih, masa satu hari itu langsung 700 diberikan, kan enggak, gitu ya. Jadi solusinya gimana? Solusinya adalah 700 miligram diberikan bagi split setiap 24 jam, setiap 12 jam, bagi 2, atau dibagi tiap 6 jam, jadinya 4 kali dapatnya. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat dari tadi state-nya itu sama gitu, tapi Cmax sama Cmin-nya bisa berbeda gitu. Jadi kalau misalnya Anda pakai 12 jam, ya pasti berbeda dengan yang tiap 4 jam. Ya. Kalau misalnya 4 jam, juga pasti ada pengaruhnya. Misalnya pasiennya bakal patuh nggak pakai yang tiap 6 jam ini, 4 kali ini. Gitu. Kalau misalnya ada resiko tidak patuh, anak-anak gitu misalnya, ya jangan sampai nanti timbul palung puncak yang fluktuatif. Jadi diberikan yang bentuknya sustain release, ya, sehingga konsentrasi yang efektif itu tidak sampai menjadi konsentrasi yang toksik. Itu tujuannya. Oke. Nah, ini untuk yang metode 2, bisa nih Anda pakai yang tadi. Jadi total dosis 24 jam, berapa? 34 dikali 24 hour. Nah, ini 34 dari sini ya, laju infus aminofilinnya. Kan 34. Tuh ya. Oke, jadi kali aja langsung 24 hour gitu, 816. Gitu ya. Kali 0,85. Kenapa kali 0,85? Karena merupakan bentuk garam ya. Jadi garam nih, yang tadi ya, aminofilin sama dengan garam teofilin yang mengandung 85% teofilin. Gimana caranya tahu, Bu, garam, apa namanya, bentuk garam apa enggak? Nah, ini memang dari pustaka sih. Gitu, ya nggak bisa kita asumsikan berapa persen isinya gitu, nggak tahu. Jadi memang pustaka. Jadi biasanya obat-obat yang sudah beredar di pasaran pasti ada profil farmakokinetikanya. Mungkin di Martindale bisa Anda cek. Nah, kalau IV kan 1 F-nya, atau bioavailabilitasnya 1, atau BA-nya 1. Oke. Jadi diberikan 700 miligram teofilin per hari. Karena terlalu banyak, nggak mungkin langsung surup 1 kali 700. Jadi dibagi 2. Ya, yang paling bagus ya. Jadi lepas lambat tiap 12 jam. Oke. Dari sini ada pertanyaan dulu. Gampang ini ya. Jadi cuma kosong pengkalian aja gitu. Jadi berapa lajunya dikali total per hari dapatnya berapa. Kalau ada bentuk garam ya berarti Anda tinggal kali dengan bentuk garamnya. Kemudian pilihkan sediaan yang paling sesuai dengan profil farmakokinetika dari si obat. Ya, oke. Lanjut ya lagi ya. Nah, ini calculation involving injectable medication ya. Oke, kita coba ya. Nah, ini kalau IV, kalau rate atau kecepatan gitu ya. Nah, ini harus pas nih sesuai dengan kebutuhan pasien. Kenapa? Karena memberikan hidrasi atau penggantian cairan kepada pasien, terutama misalnya pasien yang masuk lewat emergensi, kemudian juga lagi koma, kemudian perlu perawatan yang
di bangsal gitu misalnya. Jadi perlu sekali nih cairan gitu ya, pasti paling pertama itu kalaupun nggak ada obat, pasti terapi cairan, ya infus gitu ya. Jadi kalau misalnya pun Anda nggak di rumah, saya nggak pengen di rumah sakit Bu, gitu misalnya. Kalau di puskesmas, kalau puskesmasnya ada rawat inap gitu, ya pasti juga Anda ketemu dengan kasus-kasus atau pasien yang mau nggak mau harus berhadapan dengan IV ini, perhitungan IV ini gitu. Ya, jadi ada yang disebut dengan drop factor atau drop per mililiter laju infus itu ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat jalur intravena itu untuk yang set infusnya itu ada yang 10, ada yang 12, 15, 20, 60 gitu. Drop per mili, jadi tetes per mili. Gitu. Jadi kalau untuk yang standar IV solution atau larutan IV gitu atau cairan gitu ya. Biasanya tuh 10 tetes itu drop per mili gitu. Biasanya biasanya aja. Tapi ada kondisi tertentu yang mungkin lebih atau kurang dari 10 GUT per mili gitu. Jadi kalau blood untuk yang apa ya, darah gitu ya, produk darah gitu misalnya apa ya contohnya ya, eee, darah merah ya, darah merah, transfusi gitu ya. Apalagi ya, trombosit gitu ya, biasanya itu 15 tetes per mili. Kalau micro drop atau mini drop, nah itu 16 tetes, sorry kok 16, 60 tetes per mili gitu ya. Kemudian kalau yang large volume gitu atau yang besar gitu. Nah, ini nggak bisa langsung ada serut gitu. Nanti bengkak pasiennya atau ya edema. Jadi biasanya pakainya IV drip. Jadi dari vena, darah vena juga, pembuluh darah vena. Nah, itu langsung dikasih IV drip pakai mesin tadi. Ya, biasanya bisa pakai IV pump atau yang volumetric infusion mesin yang lain gitu ya. Jadi pakainya memang ada pengukurnya. Nggak bisa misalnya nurse-nya nyuntiknya itu 2 menit gitu di tangan kan sulit, ya. Jadi kalau misalnya ditahan 2 menit gitu harus pelan-pelan sekali nyuntiknya sampai 2 menit, kan lama sekali dia. Jadi overload kerjaannya, jadi beban kerjanya juga bertambah dengan banyaknya pasien. Jadi biasanya untuk yang penyuntikan seperti ini pakai alat. Ya, jadi tetesannya itu pakai ditentukan dengan alat. Jadi biar nggak lama nanti pasiennya dikerjain oleh nurse-nya. Jadi bisa sampai 5 menit sekali nyuntik, bisa sampai 3 menit sekali nyuntik, kan lama. Lanjut ya. Nah, ini biasanya obat-obat IV drip ini yang poten gitu ya. Jadi poten itu maksudnya bukan dia paten gitu, bukan generik paten gitu, bukan. Jadi maksudnya itu memang obat-obat yang perlu sekali kepada pasien, misalnya obat-obat yang mengancam jiwa, jadi diberikan obat tersebut gitu. Misalnya contohnya dobutamin, dopamin, adrenalin, ya kayak gitu-gitu ya. Kemudian anti nyeri, kemudian analgesik yang apa namanya, anestesi. Nah, gitu juga biasanya pakainya yang IV drip tuh, selain dengan hidrasi tadi. Nah, ini IV pump namanya ya, untuk pakai IV drip. Jadi pakai micro drip ya suntik tetesannya. Nah, ini jadi kalau kita lihat untuk bisa tahu rata-rata atau laju infus gitu ya, rate of infusion. Jadi laju infus dari sediaan IV. Jadi Anda bisa pakai nih metode untuk mengukur atau mengkalkulasikan, menghitung laju infus. Jadi jumlah berapa mili larutan yang harus diinfus dikali jumlah drop per mili atau drop factor kita bilangnya, dibagi gitu ya. Jadi masing-masing pembaginya. Jadi jumlah jam untuk dilakukan proses administrasi itu, jadi pemberiannya IV-nya itu berapa kali 60 menitnya per jam gitu ya, kalau memang dia pakainya per jam gitu. Nah, jadi bisa Anda sederhanakan tuh, R-nya adalah, R-nya kan laju, jadi pasti dia satuannya itu drop atau tetes per menit, karena kan diberikannya menitnya itu.
Tinggal dikalikan volumenya yang harus diinfus dalam mili, gitu ya. Kalikan dengan drop vektornya, Gt per mili. Jadi jangan kebalik tuh, yang kalau laju kan Gt atau tetes per menit. Kalau drop vektor, tetes per mili. Ya kan yang ditetesin kan mili dia. Berapa tetes dalam 1 mili gitu. Jadi T besarnya ini adalah waktu infus. Ya, jadi berapa menit sih dia diinfus gitu. Ya, oke. Baik, coba dikerjakan soal ini. Berapa menit? Ini butuh waktu nih. Halo? 3 menit ya? 5 menit, 5 menit. Infus intravena 1000 mili RL start jam 8. Schedule-nya jalan 12 jam. Jam 3 ternyata masih 800 mili dalam botol. Berapa sih harusnya laju infusnya sehingga bisa mengantarkan atau memberikan atau menghasilkan 15 tetes per mili sehingga pas tuh dalam 12 jam. Gitu. Berapa? Kita ada 9 orang ya di sini ya. 3 menit ya. Sebenarnya 1 menit ini juga bisa ini. Ada yang mau jawab? Kalau enggak saya tunjuk kalau nanti. Ibu saya izin jawab. Siapa namanya? Gedein dikit, Dek. Suaramu, Dek. Kecil sekali, Dek. Sebelumnya perkenalkan saya Mang Ayu NIM 53 Ibu. Oke, Mang Ayu. Oh ya, keluar nih namanya 53 nih, Komang Ayu. Mm-mm. Tapi sebelumnya mohon maaf kalau salah ya Ibu, saya coba dulu. Iya, nggak apa-apa. Ngapain? Mohon maaf. Iya. Ya, tadi sesuai sama rumus yang tadi itu untuk nyari rate of Iya. flow-nya itu kan Mm-mm. volumenya dikali drop factor per total waktu yang untuk diinfus. Habis itu Betul. saya untuk V-nya itu 800 mili karena sisa dari infusnya itu tinggal 800 Iya. mili. Habis Mm-mm. itu dikali draw factornya itu 15 mili, 15 tetesan per mili. Habis itu Jadi, per 300 untuk waktunya. Jadinya ya. untuk eh, rate of flow-nya itu 40 mili per menit Ibu. Dari Oke, saya. mari kita lihat ya. Ya, betul ya. Jadi, berapa harusnya Anda sarankan ke nurse untuk obat tersebut, itu ya, infus tersebut, yaitu 40 tetes per menit. Nah, jadi itulah pentingnya kenapa Anda tahu cara perhitungan dosis. Kenapa? Atau perhitungan tetesan. Kenapa? Karena kadang-kadang nurse-nya mungkin belum paham tentang berapa harusnya diberikan obat tersebut. Ini habisnya dalam berapa jam ya? Ini harus habis dalam berapa menit ya? Ini berapa ya tetesannya ya? Nah, kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya teknis itu Anda harus kuasai di kepala gitu ya. Oke, lanjut lagi. Jika 800 mili diinfus dalam 300 menit. Jadi berapa mililiter yang diinfus dalam 1 menit? Berapa? Yang lain mungkin selain Mang Ayu, NIM 53 tadi.
Jika 800 mili diinfus dalam 300 menit, berapa mililiter yang diinfus dalam 1 menit? Ya, gimana Kak Indra? Berapa? 0,37 Berapa kecil suaranya, Dek? 0,375 mili, jadi 800 dibagi sama 300. Mm-mm. Jadi 2,7 ya. 2,67, Bu. Ya, 2,67 mili. Jadi Anda juga harus tahu berapa jadinya ya per menit dapatnya ini. Gitu. Jadi 2,67 mili. Ya, jadi itu yang bisa Anda pelajari. Kemudian lagi nih, jika 15 tetes itu dalam 1 mili, berapa drop dalam 2,6 mili tadi? Selain Kanda Indra mungkin? Jika 15 mili terkandung dalam 1 mili, 15 tetes kandung dalam 1 mili, berapa tetes harusnya itu yang dalam 2,67? Nanti tinggal apa namanya? Pembagian itu aja ya, perbandingan aja itu sebenarnya. Siapa yang bisa jawab ini? Siapa yang bisa bantu? Tinggal dibikin perbandingan aja ini. Ya Gladys, gimana? Berapa Gladys? 45 ya. Oke, kita lihat ya, 40 ya. Jadi 15 kita bandingkan aja sebelahnya ya. Jadi X-nya 40 tetes. Jadi lajunya sama nih, 40 tetes per menit sama kayak yang tadi ya. Nah, ini. Oke, jadi sama ya. Jadi kalau seperti itu bisa kita pakai 2 metode. Oke. Lanjut ya. Contoh soal yang kedua. Nih, kalau Anda lihat di ordernya itu di resepnya adalah 1000 cc dextrosa 5% dalam air, IV dalam 24 jam. Berapa tetes per menit yang harus diberikan lewat infus jika dipakai microdrop? Nah, microdrop itu 60 tetes per mili isinya. Kok isinya? Diberikannya tuh 60 tetes per mili. Tuh. Oke, kalau ada yang bisa jawab, raise hand ya. Oke, Komang Ayu Cahya. Join meeting nih. Wah, saya celek. Tak pikir raise hand. Ya, gimana, Dek? Siapa yang bisa bantu jawab? Nggak apa-apa, kalau salah juga nggak apa-apa. Kita belajar. Oke, Kak Indra berapa, Dek? Kak Indra. 42 tetes, Ibu.
42 tetes ya. Mari kita lihat. menit per menitnya. Ya, Ya, betul ya. Jadi kita pakai dengan cara apa? Tadi 1000 kan jumlah volumenya. Dikali per ini 60 kan, 60 ya karena per menitnya. Apa namanya? Isinya. Kemudian dikali 24 jam dikali waktu ya, 42 tetes per menit. Nah, ini kalau 1000 mili diinfus dalam 1440 menit, berapa mili dalam 1 menit? Ada yang bisa bantu jawab? Izin menjawab Ibu. Iya, berapa? Kalau nggak salah 0,7 mili ya jadinya. Oke, Mang Ayu kita lihat ya. 0,7 ya benernya, jadi 1000 mili dibagi pembagi waktunya aja langsung dikali 1 menitnya. Sorry, dikali 1 dulu baru dibagi gitu ya, 0,7 mili. Nah, jika 60 tetes dalam 1 mili, berapa drop yang terkandung dalam 0,7 tadi? Siapa yang bisa bantu jawab ini sama seperti yang ini? Ya, Gladys? Kecil sekali suaranya, Dek. Oke. 26 per menit ya. 41 drop. Jadi kalau per menitnya 26 drop per menit. Oke. Lagi ya. Sampai benar-benar Anda mahir deh. 5 unit insulin. 5 unit ya, ditambahkan ke 1 liter IV D5 dalam water ya, dextrose 5. Diberikan kepada pasien selama 8 jam. Berapa drop per menit yang harus diberikan pakai IV set yang bisa memberikan 10 tetes per menit? Sepuluh tetes per mili, sorry, 10 tetes per mili. Berapa tetes per menitnya jadinya? Untuk periode 8 jam dengan pemberian IV solution dextrosa 5% dalam water, dalam air. Siapa bisa jawab ini? Bantu tolong, Dok. Saya coba ingin jawab Ibu. Berapa, Dek? Kalau nggak salah jadinya 21 mili per menit atau sekitar 210 tetes per menit. Benar atau enggak Ibu? Oke, mari kita lihat ya. Ya, betul, 21 tetes ya. Jadi per minitnya kan IV infus 1000 1 liter. Kan dibilang nih liter berarti 1 liter ya. Kali dia. Nah, berapa? 10 tetes per mili kan?
Nah, habis itu 8 dikali 60. Sesimpel itu gitu ya, 21. Jadi Anda abaikan ini 5 menit, 5 menit insulinnya tuh Anda abaikan aja. D5 Anda abaikan. Ya. Jadi biar cepet gitu loh. Oke. Nah, ini kalau pakai proporsi. Jika 1000 mili diinfuskan dalam 80 menit, berapa mililiter yang harus diinfuskan dalam 1 menit? Siapa yang mau jawab? Kak Tania, oke Tania. Berapa Tania? Yang saya dapat itu 2 mili. 2 mili. Oke, mari kita lihat ya. Ya, betul sekitar 2 mili ya. Tapi agak lebihan nih kalau kita bagi tuh nggak pas dia 2 mili ya. Oke, dilanjut ya. Jika 10 tetes dalam 1 mililiter, berapa tetes dalam 2 milian tadi? Gitu. Sama tuh jawab nih, bisa? Tidak Ada mencoba Indra. menjawab di sini. Berapa, Dek? Hasilnya itu ada 10,8, Bu. 0,8. Enggak ya. Kalinya kebalik ya. Oh iya, Bu, mohon maaf, Bu. Ini kan yang pengen dicari kan rate-nya. Ini yang dicari itu adalah berapa drop, berapa tetes. Berapa tetesnya ya. Jadi kebalik kayak yang tadi tuh ininya. 21 dia soalnya ya. Boleh dibulatkan, boleh enggak. Ini kan contoh soal aja. Oke? Oke. Jadi tadi ini contoh-contoh soal yang sederhana, tapi sering ditanyakan oleh ya rekan sejawat yang lain di rumah sakit, kalau Anda kerja di rumah sakit, ataupun di puskesmas juga. Jadi insulin dosis, kita masuk ke insulin ya, karena sama-sama IV dia masih, kalau insulin sih bukan IV sebenarnya, tapi dia juga termasuk sediaan yang parenteral gitu ya. Oke. Jadi kita lanjut ke insulin dosis dulu. Jadi kalau insulin itu hormon manusia gitu ya, dari pankreas aslinya. Tapi kan kadang-kadang kan kalau ada penyakit yang pankreasnya rusak atau defisiensi, akibatnya insulin nggak bisa dikeluarkan oleh kita sendiri atau nggak cukup. Jadi perlu tambahan dari luar gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk sediaan yang ditambahkan dari luar, itu berarti bukan dari manusia, tapi dari animal. Ada sih misalnya ada dari pakai manusia, tapi kan sudah jarang ya pasti pakai animal atau mixture ya. Oke. Nah, ini produknya contohnya ya. Jadi ada yang rapid, ada yang standar, ada yang purified, ada yang human, humulin, dari human insulin memang beneran dia ya. Ini source-nya dari pork, dari beef. Nah, ini unitnya juga. Oke. Jadi kandungannya itu ada yang 40 unit, ada yang 100 unit per milinya. Tergantung sekarang isi sediaannya berapa mili. Ini yang untuk rapid, yang ini yang acting intermediate. Jadi ada yang standar, lente, purified sama human. Purified itu maksudnya memang memang lebih apa ya, lebih murni aja dia kandungannya gitu. Jadi harapannya tidak ada pengotor yang lain gitu ya. Ini yang long acting. Kalau long acting kuncinya bisa pakai ultra gitu ya, bukan Ultraman sih. Ultra lente gitu. Jadi kalau ultra itu biasanya yang long acting insulin. Ini human juga ada isinya 370 per 30. Jadi 70% tuh ada yang mix, ada yang NPH itu 30% regular. Nah, ini tipe stringnya, terus atau apa namanya, pennya itu loh, apa, jarumnya itu loh. Ada yang standarnya tuh 100 unit. Jadi tiap
2 unit bisa sampai 100 unit gitu lah. Jadi bisa dari 2 sampai 100. Kemudian untuk 1 cc juga ada. Jadi 1 sampai 100. Bisa untuk diberikan sampai 70 sampai 65 unit. Kemudian ada 50 unit yang low dose sama yang 30 unit. Biasanya untuk anak-anak tuh yang kecil yang 30, yang kecil, yang kayak jarum kecil-kecil itu loh. Nah, cuma kan jarum kecil-kecil tuh jarang sekarang. Ada sih masih, tapi orang tuh melihatnya nggak praktis. Karena nggak praktis, jadi beralihnya ke pen gitu. Misalnya pakainya file sama stringnya ini, gitu ya. Oke, nah ini yang pen. Pernah nggak lihat ini ya, by the way? Jadi untuk pemutarnya unitnya itu yang dekatnya cincin ini. Nah ini, Hmm, ini putarannya. Namanya ya Novolog FlexPen Insulin Aspart. Jadi cepet dia ini ya kalau Aspart. Nah ini sediaannya isinya berapa gitu. Nah ini ininya apa namanya jarumnya di sini bisa diganti jarumnya ya. Nah ini penutupnya. Yang warna biru ini penutupnya. Oke, nah inilah disebut dengan grafik insulin ya. Rapid, short, intermediate, long, sama long yang Galargin basal atau yang ultra-ultra tadi ya. Jadi kalau rapid itu Anda ingat aja ada yang namanya Lispro, Aspart, Glulisin. Jadi kalau ada yang bilang pasien diberikan apa namanya insulin Aspart, itu artinya cepat gitu ya. Kalau yang short, regular, biasanya NPH itu intermediate, Detemir itu nama merek. Ya, jadi bisa dipakai yang untuk long sama Glargin, ultra-ultra lente kayak tadi itu. Ya, apa artinya ini, Dek? Ada yang bisa bantu saya jawab nggak? Apa maknanya ini? Coba menjawab, Ibu. Boleh, gimana Dek Indra? Mungkin grafiknya ini menggambarkan tentang durasi efek kerja dari insulin dalam tubuh, Bu. Jadi kalau kayak yang rapid itu dia kerjanya cepat dalam waktu 2 jam sudah mencapai puncaknya di dalam tubuh. Sedangkan untuk long yang Glargin itu dia efek kerjanya memang lambat, tapi kadar insulin dalam tubuh itu lebih konstan, tidak seperti yang rapid yang cepat untuk mencapai puncaknya. Mungkin seperti itu, Ibu. Mohon koreksinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dek Indra. Nah, itu bagus ya teorinya udah dapet ya sebenarnya. Anda kalau lihat dari grafiknya aja udah paham bahwasanya cepat habisnya yang kalau yang rapid, kalau yang long itu stabil lama gitu ya kalau dari segi konsentrasi. Tapi kan lebih rendah dia ya. Kalau Anda lihat insulin efeknya lebih rendah. Kalau yang rapid apa namanya tinggi gitu ya. Oke, sekarang itu teori. Saya tanya nih aplikasi nih. Dek atau misalnya Bu apoteker, ini pasiennya baru masuk, gula darah acaknya 300. Saya kasih insulin apa ya? Nah, itu aplikasi tuh. Jadi nggak main teori lagi di sana. Maksudnya nggak main yang teorinya begini, terus aplikasinya apa dong? Nah, gitu. Itu yang penting. Jadi dokternya nanya nih, Bu apoteker, gula darahnya 300 loh, gula darah acak 300 loh. Kasih insulin apa ya? Ada yang bisa bantu jawab? Nggak apa-apa, jawab aja. Nanti kita koreksi sama-sama. Apa maknanya dari segi aplikasi klinis dengan grafik ini? Pasien gula darahnya 300, gula darah acaknya 300, terus dokternya nanya, kasih apa ya terus insulinnya? Tadi Anda bilangnya rapidnya begini, kalau yang long begini. Terus saya kasih apa nih? Itu kan teorinya, ini saya butuh prakteknya nih. Apa saya kasih ya? Itu terus gimana? Ada yang bisa bantu?
Siapa aja boleh lah. Nggak apa-apa, salah dikit nggak apa-apa. Insulin mana yang direkomendasikan dan alasannya kenapa? Ayo. Halo? Gimana, Dek? Waktu kita berjalan. Nggak apa-apa, salah dikit juga nggak apa-apa daripada ini. Ya, berjalan. Ibu izin bertanya, Bu. Iya. Tadi pertanyaan Ibu kalau misalnya insulin pasien pas baru masuk itu 300, itu baiknya Mm-mm. dikasih apa begitu ya, Bu? Iya, gula darah acaknya ya. Gula darah acak ya. Oh, mungkin saya izin menjawab, Ibu. Iya, nggak apa-apa. Jawab aja. Setahu saya kalau kadar gula darah normal itu 200. Jadi kalau udah 300 itu mungkin sudah ketinggian. Jadi bisa mungkin kita kasih yang rapid biar cepat efek kerja insulin di dalam tubuhnya nih, Bu. Mohon Oke. koreksi. Nggak apa-apa, boleh. Kalau ada yang lain, nah misalnya, oke, kita keep dulu jawabannya ya. Kita keep jawabannya Indra ya. Ada Indra, dia bilangnya gula darahnya acak 300, kita anggap begitu ya. Jadi dikatanya dikasihnya rapid aja dokter. Pakai rapid aja nih, saya udah dapat pustakanya. Karena kan dia cepet tuh nurunin dari segi profil. Oke, lanjut ya. Kalau misalnya gula darah 2 jam puasa, 2 jam postprandial, sorry. 2 jam PP. Jadi kalau misalnya Anda lihat GD 2 PP itu artinya 2 jam postprandial, artinya setelah makan 2 jam. Sama juga 300 gitu. 300 apa 350 lah ya. Itu Anda kasih apa? Insulin yang mana? Ayo cepet dijawab aja. Siapa aja boleh. Salah nggak apa-apa, kita keep jawabannya dulu tadi. De Indra jawabnya rapid. Oke, kalau yang sekarang gula darah 2 jam PP-nya sama juga 300. Oh, Ibu habis makan ya? Iya, habis makan 2 jam yang lalu, dokter. Ya, coba deh dicek deh gula darah ininya 2 jam setelah makannya. Oh, ternyata bener ya 300. Berarti ini gula darah 2 jam PP-nya juga 200. 300. Apa nih insulin yang Anda kasih kalau untuk pasien yang ini? Yang si B ini. Ayo dijawab aja. Oke, Gladys. Gimana jawabannya, Gladys? Menurut saya, Bu, kalau misalkan dia dapat hasil tuh gula darahnya 300 pas diperiksa yang postkranial 2 jam tuh, Hah? dia pakainya yang intermediate, Bu. Soalnya, bukan, maksud saya yang intermediate. Soalnya tadi saya sempat baca, kalau misalkan yang intermediate, yang kalau misalkan dia gula darahnya yang postprandial itu 2 jam, biasanya akan turun setelah beberapa jam ke depan gitu. Jadi saya pilihnya yang intermediate diberikan. Oke, ya, terima kasih Gladys ya. Oke. Kemudian lanjut lagi ya. Nah, misalnya ada pasien nih, si bapak-bapak misalnya, cek nih, kenapa Pak ya pusing gitu? Saya ini nih apa namanya puasa udah gitu. Padahal saya udah kapan terakhir makan? Ya ada 8 jam yang lalu pas waktu terakhir tidur pagi-pagi ceritanya ke puskesmas. Dicek lah belum makan sama sekali Pak belum. Cek ternyata gula darah puasanya itu 200. 200 ya.
gula darah puasanya. Apa sih insulin yang Anda kasih? Misalnya butuhnya insulin nih. Dokternya nanya, apa ya dok insulin yang saya kasih ya? Jangan 200 deh, 250 lah anggap. Biar sama-sama di atas 200 lah. 250 gitu. Insulin puasanya, insulin puasa. Insulinnya apa? Untuk yang gula darah puasanya misalnya lebih dari 200 mg per dl. Ternyata hasilnya 250 nih Bapak ini. Gitu. Dek Indra, ya gimana Dek? Izin mencoba menjawab, Ibu. Kalau gula darah puasa itu sepengetahuan saya kalau itu gula darah yang sudah benar-benar tidak dipengaruhi sama yang dia makan sebelumnya. Jadi itu gula darah yang memang sudah akurat dan di atas 200 yaitu 250 sudah termasuk tinggi. Jadi yang gula darah puasa ini bisa dikasih yang rapid mungkin Bu biar kerjanya cepat. Dan untuk yang tadi mohon maaf Ibu, gula darah acak itu setelah saya cari tahu ternyata gula darah yang diambil tanpa memperhatikan jam makan pasien sehingga hasilnya kurang akurat. Jadi kayaknya yang gula darah acak itu belum bisa dikasih yang rapid, Bu. Mungkin bisa dikasih yang long atau yang intermediate seperti yang tadi Gladys sebutkan. Tapi untuk yang gula darah puasa ini sepertinya pakai yang rapid, Ibu. Mohon koreksinya, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih tadi ya. Ada Dek Indra jawab sama Gladys ya juga ya. Oke. Oke, baik ya teman-teman ya. Jadi sudah bagus Anda bisa melakukan identifikasi ya, tapi ada beberapa sedikit koreksi aja. Kalau misalnya rapid ini artinya dia cepat naiknya, memberikan efek insulin cepat, jadi menurunkan gula darah itu cepat, tapi efek lamanya itu sebentar gitu. Jadi dia paling cocok diberikan pada pasien dengan gula darah 2 jam postprandial atau gula darah acak justru ya gitu. Jadi rapid atau short ini biasanya pada pasien yang Anda tidak tahu penyebabnya, naik gula darahnya begitu dicek, nah itu biasanya pakainya rapid justru atau yang 2 jam PP gitu. Intermediate boleh nggak Bu? Boleh juga pakai yang NPH intermediate, apa namanya yang 2 jam PP gitu ya. Kenapa? Karena tadi itu mungkin pengaruhnya adalah makannya, pola makannya gimana? Berlebih nggak makannya dari orang selesai puasa, misalnya puasa nih, atau mungkin nggak puasa, terus makan, nah ini tiba-tiba naik gula darahnya. Cuma efeknya adalah tidak sebesar yang rapid, makanya tergantung dari berapa gula darah tingginya gitu. Kalau misalnya gula darah 2 jam PP-nya ya 200, kalau normalnya kan di bawah 200, ya mepet baseline 200 lah ya. Gula darah acak 200, gula darah 2 jam PP 200. Normalnya kalau yang gula darah puasa tuh kurang dari 126. Jadi kalau misalnya cuma 200, 210, ya bisalah Anda kasih NPH. Tapi kalau gula darah 2 jam PP-nya 500, kemudian bisa 300, 400, gede-gede tuh tinggi-tinggi tuh semua, ya pakainya rapid juga gitu. Jadi tergantung dari besarnya gula darah yang diderita atau yang diukur pada saat itu. Oke, tadi lanjut ya. Nah, kalau yang puasa nih, puasa gimana? Tadi udah benar sebenarnya teorinya, apa namanya, nalarnya, logikanya udah benar. Bahwasanya kalau gula darah puasa aja tinggi gula darahnya. Tanpa ada makanan aja udah tinggi gitu loh. Jadi benar tadi, bahwasanya tidak dipengaruhi oleh makanan. Berarti ini udah rusak nih, nggak diapa-apain aja sudah diabetes, sudah benar-benar tinggi tetap gula darahnya. Jadi ini harus dikontrol. Dikontrol dengan apa? Dengan yang long ya, long determine atau long ultra long glargine. Kok bisa, Bu? Ya bisa. Kenapa? Karena kalau gula darah basal artinya dalam 24 jam itu tetap tinggi gitu loh. Jadi nggak bakal turun dia, susah gitu turunnya. Jadi bukan sekedar kena pengaruh makanan seperti yang Anda katakan tadi udah benar padahal sebenarnya. Tapi dalam darah ini tetap tinggi. Akibatnya apa? Bisa jadi kerusakan mikrovaskular sama makrovaskular. Akibatnya
Ya bisa jadi buta, bisa jadi stroke, bisa jadi PJK, bisa jadi macam-macam gitu ya, jadi koma hiperosmolar. Nah, sehingga diberikanlah insulin yang masa kerjanya panjang sampai 24 jam karena tidak dipengaruhi oleh makanan gitu. Jadi sampai tidur pun harapannya gula darah pasien terkontrol. Makanya dia kalau gula darah puasa pakainya adalah insulin yang long. Makanya kita perlu lihat nih. Nah, inilah seninya dalam mengobati pasien DM. Jadi kadang-kadang pasien itu nggak cuma pakainya yang rapid aja, tapi bisa juga pakai yang glargin karena gula darah puasanya tinggi, gula darah acaknya atau 2 jam PP-nya juga tinggi. Ada juga yang gula darah puasanya aja yang tinggi. Ada juga yang gula darah acaknya aja yang tinggi, gula darah puasanya enggak. Nah, jadi itulah seninya. Gitu ya. Jadi mengobatinya kalau yang puasa biasanya pakainya yang long supaya stabil tuh, turun dan standar datar dia gitu loh di bawah 126 selama dalam 24 jam. Makanya dia dibilangnya long, panjang gitu. Nggak secepat nurunin si rapid itu. Nah, cuma kalau si rapid, makanya orang bilang, kenapa kalau si rapid itu perlu waspada bahaya hipoglikemia. Karena cepet banget tuh memberikan efek insulin. Cepet turun tuh gula darahnya. Kalau orangnya nggak kuat, bukan nggak kuat gimana ya maksudnya saya, tidak toleran dengan efek insulin yang sebegitu besarnya, tiba-tiba bisa pingsan ini pasien. Gitu. Kenapa? Karena turunnya cepat sekali. Hipoglikemi namanya, ya. Atau sindrom hipoglikemi. Jadi kalau sindrom hipoglikemi itu sebenarnya dia nggak hipoglikemi, nggak kekurangan gula. Atau misalnya kalau orang hipoglikemi itu kurang dari 80 ya biasanya ya. 80 mg per dl. Kalau kurang dari 80 mg per dl tuh seperti kalian kelaparan, keliengan, keringetan, kemudian nggak fokus, kemudian gelap pandangannya gitu ya, perutnya keroncongan, keluar keringat dingin, nah itu hipoglikemi namanya. Tapi kalau orang yang kebiasaan sehari-hari 300, 400 gula darahnya, terus dosis rapid insulinnya terlalu besar, bisa jatuh tiba-tiba dia bisa meninggal justru ya. Jadi bahayanya hipoglikemi ya seperti itu, tiba-tiba langsung bisa drop. Atau sindrom hipoglikemi. Jadi sindrom hipoglikemi itu artinya sebenarnya dia belum hipoglikemi dari segi kalau kita ambil darahnya itu belum hipoglikemi jatuhnya, tapi sudah menunjukkan tanda-tanda seperti hipoglikemi. Jadi pingsan, gemeter kayak gitu. Karena itu yang disebut dengan sindrom. Jadi nggak toleran badannya. Jadi mendadak langsung turun. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang masa kerja insulin ya. Jadi ada tadi aktrapid masa kerja singkat. Mulanya setengah jam. Kemudian puncaknya 1-3 jam. Benar tadi ya. Jadi cepet banget. Jadi masa kerja 8 jam. Sediaannya sekian ya. Bisa Anda pelajari lah ini. Kemudian klasifikasi insulin juga bisa Anda pelajari lah ini. Lama sama puncaknya. Jadi kalau long ya pasti panjang, 24 jam gitu ya. Oke. Nah, ini makanya ini aturan pengaturan gula darah. Jadi kapan pakainya itu? Kapan pakai insulinnya yang tadi yang Anda bilang tadi. Nah, terus Bu apoteker, sudah saya kasih rapid nih. Kapan dia harus makan nih? Makan. Kapan dia harus suntik insulinnya? Kalau dia di rumah nih. Nah, jadi kalau insulin rapid itu biasanya bersama makan atau ya setelah makan lagi sedikit lah. Tuh. Kalau yang short acting sama sebenarnya sama rapid tuh cuma bedanya karena lebih cepat aja. Kalau short ya pendek onsetnya gitu aja. Maksudnya pendek masa kerjanya gitu. Sama-sama untuk yang gula darah yang acak, yang cepat gitu ya. Gunakan untuk mencukupi insulin dalam 30-60 menit makan. Kalau long acting ya biasanya bebas sih ini kalau long acting itu. Tapi kalau nggak makan aja sudah tinggi, kalau sadaranya nggak perlu pakai makan, nggak diatur dengan pola makan lah. Nih long acting ini insulin ini biasanya. Karena basal insulin, makanya sering disebut dengan basal insulin. Basal itu artinya tidak melakukan apa-apa, tidur terlentang. Nah, itu tuh basal. Basal aja dia sudah tinggi gula darahnya. Gitu. Oke. Lanjut. Nah, ini waktu penyuntikan. Ini cuma merek aja ya. Ini merek aja nih. Levemir tuh nama mereknya. Nama ininya Detemir. Yang si long tadi, Lantus itu yang long juga.
Apidra tuh merek ya, merek semua ini. Jadi kalau misalnya di rumah sakit nanti pasti Anda dapatnya Novomix, Novorapid. Pokoknya kalau ada rapid tuh artinya rapid dah dia gitu ya. Jadi ini waktu penyuntikannya 15 menit sebelum makan. 15 menit sebelum makan ya, bersama makan juga masih bisa nih Novorapid. Oke, Levemir sama Lantus ya waktu yang sama, maksudnya kapan tuh nyuntiknya, jam 6 pagi, jam 10 malam, kayak gitu. Ya, tapi perlu perhatian kalau pakai insulin tidur malam itu perlu perhatian ya. Jadi takutnya hipoglikemia sambil tidur gitu. Bablas nanti. Oke, 15 menit sebelum makan ya rata-rata. Nah, ini pasang jarum. Jadi jarum yang tadi saya tunjukkan tadi itu kayak gitu bentuknya. Apa namanya, bisa dibuka nih, Dek. Bisa dibuka, bisa diganti jarumnya. Jadi tinggal beli di apotek atau di rumah sakit beli jarum insulin. Kenapa? Karena kecil dan tipis, bisa bengkok kalau sering dipakai gitu. Dan tidak boleh ya tukar-tukar sama temen, tukar-tukar sama kakeknya misalnya DM, tukar sama neneknya pakai jarumnya sama-sama gitu, nggak bisa, jangan ya. Karena kan itu tetap masuk ke tubuh yang bukan per oral, jadi tetap ada resiko infeksi ya. Oke, kemudian buka tutup. Nah ini apa namanya, cincinnya ini, yang pengukurnya ini yang bisa diputar-putar nih, krik 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 ya gitu ya. Jadi kalau mau setel disuruh pakai insulinnya berapa dosisnya dok? Disuruhnya misalnya 4 mili, 4 mili, 4 unit atau misalnya 10 unit ya, tekan aja langsung putar aja tuh 10 menit 10 unit, 2 unit gitu. Tapi jangan lupa kalau untuk yang pertama sisihkan dulu, tiriskan dulu, sisihkan dulu 2 unitnya. Coba jarumnya bisa keluar nggak tuh sediaannya. Nah, supaya nggak ada yang disebut dengan gelombang udara. Supaya nggak emboli pasiennya ya. Oke. Kemudian lokasi penyuntikan nih jangan lupa dikasih disinfektan dulu, antiseptik, kapas antiseptik dulu ya. Baru kemudian dibuka tutup jarum. Nah, suntiknya ini perhatikan juga lokasi dan arah suntikan, sudutnya. Jadi kayak orang bener-bener pakai 90 derajat atau maksimal 60 lah ya. Oke. Kemudian Anda tekan tuh, krik tak tak. Nah, nanti itu bunyi tuh, Dek. Nanti teret tuh, teret sampai ke 0 kembali itu bunyi dia tak gitu. Jadi kalau misalnya belum sampai berputar dan berbunyi tak sampai ke 0 itu berarti belum. Ya, belum masuk tuh insulinnya berarti dia. Bertahan 10 detik. Kenapa ditahan? Karena biar langsung terdistribusi insulinnya. Nah, baru tarik perlahan-lahan si pennya tadi dalam posisi yang masih sama tegak lurus gitu ya. Jadi harus sampai teret 0 gitu. Ada bunyinya tak, tak. Nanti kelihatan dah tuh 0. Kalau enggak berarti belum penuh tuh diberikan 10 unit gitu misalnya. Atau 20 unit atau misalnya 8 unit ya tergantung. Tuh. Ini yang full ya. Cara penyuntikan insulin secara mandiri. Jadi kalau Anda nanti kerja di rumah sakit, biasanya nih bikin nih kayak begini-begini nih. Si instalasi farmasi rumah sakit bikin kayak selebaran atau mungkin ketika Anda mau konseling tuh biar gampang. Terutama untuk pasien-pasien yang baru pakai insulin. Supaya nggak Anda bingung, nanti aku sudah jelasin apa ya. Nah, biasanya kalian perlulah ini. Apa namanya, cara petunjuk pakai insulin. Ya, jadi seperti itu. Oke, lanjut ya. Jadi ini insulinnya lokasinya upper sama bottom ya. Jadi bisa nih digunakan, disuntik-suntiknya di mana, di bagian situ aja. Jangan disuntik di tangan yang bukan bagian lengan, bagian-bagian yang banyak lemaknya itu jangan. Dada gitu nggak boleh ya. Itu juga ada deketnya pusar tuh nggak boleh juga ya. Oke, kenapa? Karena bukan jaringan lemak di sana gitu. Ya, jadi nggak efektif ya. Oke, belakang juga bisa di bagian bokong, paha belakang gitu. Terus tuh tangan tuh lengan belakang gitu ya bisa. Jadi kalau punggung gimana? Punggung nggak bisa. Karena bukan jaringan lemak yang banyak, tapi lebih banyak ke otot sih kalau punggung ya. Oke. Nah, ini yang jaringan tadi ya saya bilang apa namanya, cara penyuntikan arahnya, sudutnya. Jadi kalau insulin langsung dia gitu intramuskular sih biasanya atau subkutan ya. Jadi ada yang ya mungkin kalau 45 sekitar sampai 45 sampai 60 lah. Maksudnya enggak yang miring sekali. Ya, kalau intravena baru miring sekali dia. Tujuannya kenapa? Karena supaya dapat venanya gitu. Jadi bukan yang dimasuk itu yang lapisan
si apa namanya lemaknya gitu. Jadi benar-benar pembuluh darah tuh. Oke. Nah ini ya arahnya ya. Jadi harus dipencet-pencet sedikit, dipencet-pencet sedikit jadi supaya masuk tuh. Nah, oke. Kalau kita lihat, nah ini ternyata nggak sembarang pusar ini, daerah pusar ini nggak cuma bebas coblos gitu, enggak. Tapi ada putarannya. Jadi kalau daerah pertama 1 dipakai dulu, disuntik dulu, baru kemudian daerah 2 atau yang daerah perut itu ya, baru kemudian daerah 3, baru daerah 4. Jadi kayak putaran jarum jam. Sama juga tuh yang di bawah di paha juga gitu. Jadi pahanya 1, kemudian putar ke paha yang lagi satunya lagi, baru paha yang bawahnya lagi, baru lagi balik ke paha yang ini. Tujuannya kenapa? Supaya nggak nekrosis jaringan, ya. Jadi kalau misalnya sering-sering disuntik pada tempat yang sama, nah itu nekrosis jaringannya. Kalau udah nekrosis, dia nggak bisa menghantarkan atau mendelivery obat dengan efektif. Akibatnya nggak efektif obatnya, percuma. Kemudian jaringannya juga sudah rusak. Gitu. Jadi akibatnya pasien tidak mendapatkan terapi yang sesuai dengan harapannya. Jadi diputar dia ya, cara pakainya tuh, cara apa namanya, suntikannya tuh, arah suntikannya tuh diputar. Nah ini bentukannya ya, jadi 1 senti jaraknya ya. Jadi misalnya suntikan pertama, kan kalau suntikan insulin tuh seumur hidup ya, seumur hidup. Jadi bisa sampai 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun, ya tergantung kan berapa lama pakai insulin sepanjang hidupnya. Jadi dari 1 senti jaraknya masing-masing si bagian itu. Jadi kayak ini kayak snake ya, permainan snake zaman dulu di HP itu, atau mungkin mainan apa nih? Mainan Zuma mungkin kalau zaman dulu lagi tuh zaman saya. Jadi ini setiap 1 jengkal 1 sentinya itu baru disuntik. Nah, jadi banyak titiknya. Ya, nanti gimana Bu kalau udah habis titiknya ya balik lagi ke yang pertama gitu ya. Cara mengurangi sakit pada penyuntikan insulin. Nah, ini harus di suhu kamar ya, jangan yang suhu dingin, karena kan begitu pertama kali disimpan itu insulin itu sebenarnya dalam suhu dingin ya. Tapi ketika dikasihkan ke pasien itu jangan yang masih dingin, sakit nanti dia ya. Kemudian jangan sampai ada gelembung udara supaya nggak emboli ya. Kalau emboli bisa luka, bisa abses, bisa infeksi dan segala macam. Nah, tunggu dulu tuh sampai alkohol yang kering, alkohol swab. Nah, gitu. Ototnya nggak tegang, misalnya habis apa ya? Habis main volley, habis main basket, habis berenang langsung disuntik insulin, jangan dulu, tunggu dulu ya. Tusukkan pada kulit dengan cepat ya. Jadi jangan pelan-pelan, langsung aja gitu, tegak lurus gitu. Kemudian jangan pakai yang tumpul, makanya bisa diganti. Oke? Kenapa? Karena kalau tumpul ya macet dia nanti ya. Makanya masalah yang sering timbul adalah kadang macet. Kemudian cara simpen insulinnya salah. Kemudian ganti jarumnya, apa namanya, sudah bengkok jarumnya tetap juga belum diganti. Nah, itu perlu diganti. Nah, simpen insulin kalau yang baru itu di suhu 2-8 ya. Kalau yang produk-produknya tergantung produk sih ya. Jadi bisa 6 bulan, kalau yang Novo Nordisk itu bisa 9. Kalau yang sudah nih, kalau yang dipakai itu ya tahan dalam suhu kamar tuh ya suhunya 15-20 sih. Kalau lebih dari 30 hari, 30 apa namanya, suhunya naik itu ya cuma ini apa namanya, berkurang makin, nggak sampai 30 hari gitu. Oke. Nah, caranya gimana? Kalau tadi kan supaya nggak sakit nih pasiennya nih. Jadi suhu kamar gimana caranya? Gak diputar-putar dulu, pakai dipilin-pilin, pakai tangan. Jadi supaya nggak sakit pasiennya ketika disuntik. Itu. Oke. Oke, dan ini penyimpanan juga nih, ini biasa sih standar nih, penyimpanan biasa. Oke, nih contoh lagi ya, kita coba ya. Ini apa ini ya? Oh, dosis insulin. Ya, jadi dosis insulin tuh biasanya per unit. Ya, sama nih. Contoh ya. Nah, ini contohnya ya. Pasien insulin dapat 10 unit. Ya, insulin. Merek Isovan sama yang Protamin. Ya, pakai seringnya gimana? Berapa mili volumenya. Jadi kalau unit insulin 40 ya 40 unit insulin per mili. Kalau 100 ya 100. Jadi berapa jumlah milinya? Jadi pakainya pembagian aja, komparasi aja ini. Kalau yang 40 unit berarti 0,25 mili isinya. Kalau yang 100 0,18. Ya. Oke, kan 18 unit tadi itu yang diberikan.
Oke, ini contoh ya, guys. Contohnya adalah dokter meresepkan 1 unit insulin injeksi subkutan setiap 10 mg persen, blood sugar di atas 175 mg. Ya, jadi miligram per DL nih ya contohnya ya. Jadi injeksinya twice daily. Kadar gula darahnya 210. Kadar gula darah yang di sore harinya 320. Jangan dihitung persennya ya, biasa aja ini. Jadi berapa total insulin yang diinjekkan? 1 unitnya itu untuk 10 mg per DL. Jadi berapa total unit insulin yang diinjekkan? Kita 13.10 selesai ya. Cepet kok, cepet. 18 unit ya, Bu. Oke, mari kita lihat ya, Nurat Ningsih. Oke, kita lihat ya. Jadi answer-nya 18 unit. Betul. Jadi kurangi dulu. Nah, berapa jumlah insulin, jumlah kebutuhan miligram per DL yang ada gitu ya. Jadi ini 1 unitnya berapa dalam 35 mg per DL, ya kan? Nah, kalau yang ini 320 tuh kan sore, evening, ya kan? Kali 175, dikurangi 175, 75 tuh yang totalnya ini, ya, over 175 mg per DL. Oke, jadi dia 145. Jadi berapa? 14,5 ditambah 3,5, jadi 18 unit. Oke. Oke, lagi lanjut ya. Nah, ini diresepkan insulin untuk pasien dengan BB sekian. 1 unitnya per kilo selama 24 jam. Berapa per harinya unitnya yang harus diberikan? 69 kilo ya pasiennya. Bentar ya, saya tak tinggal sebentar lagi, sebentar aja. Berapa, Dek? ...69 unit. Oke, mari kita lihat ya. Oke, benar ya. Jadi kalau 69 kilo berarti berapa unitnya? Karena kan 1 unit per kilo. Jadi 69 unit. Segampang itu. Ya, kalau dalam keadaan emergency nih, nggak ada syring available. Syringnya tuh yang kayak kecil tadi tuh ya. Oke, pakainya tuberkulin syring misalnya. Ini memang kondisinya terbatas banget. Nah, ini cara kalkulasinya adalah dose on hand, berapa dosis yang ada di tangan kita ini, berapa. Yang desire-nya itu yang diharapkan. Nah, itu dari dosis yang ada di tangan, dibagi volume yang ada kita punya. Itu sama dengan dosis yang diinginkan, dibagi volume yang harus diberikan. Itu ya, tuh. Oke, nah ini berapa jadinya? Misalnya 70 unit insulin harus diberikan ke pasien, tapi nggak punya syring, nggak punya juga pen, nggak punya. Berapa X yang harus diberikan? Jumlahnya berapa mili? Dalam syring yang, apa namanya, kecil tadi itu loh, apa namanya, jarum kecil. Kecil. Berapa, Dek? 0,7 cc, benarkah? Ya, betul ya. Jadi 100 unit adanya, 100 unit kan totalnya 100 unit. Bagi 70 bagi 100, 0,7. Oke,
Untuk heparin dos mungkin nanti aja ya kita coba lagi ya. Dari sini ada pertanyaan dulu terkait dengan pemberian dosis IV. Kalau belum, mungkin kuliah kita akhiri dulu ya sampai sini ya. Nanti saya berikan slide-nya. Oke? Makasih deh semua. Sampai jumpa lagi kita minggu depan, yes. Oke, saya slide screen-nya nanti saya kasih ya. Sampai yang insulin. Jadi kita minggu depan coba lagi yang heparin. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa lagi. Oke, Terima kasih, Ibu. makasih juga semuanya. Selamat beraktivitas kembali untuk kuliah yang lain. Makasih.